Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada siang sore hari ini kita melanjutkan kembali untuk pertemuan silaturahim Departemen Dakwah dan Kemasjidan. Alhamdulillah pada kali ini kita berada di Masjid Al-Huda, Masjid Al-Huda Gading. Meski beberapa waktu yang lalu kita kehilangan tokoh, terutama pengurus atau takmir Masjid Al-Huda Gading, Allahu yarham, Bapak Husain Al-Baraja, yang kebetulan beliau dulu terakhir di sini beliau juga hadir dan beberapa munadharah di beberapa tempat. Juga beliau sempat aktif sebelum kemudian beliau sakit dan kemudian ikhtiar untuk berobat. Justru ketika kembali berobat lagi, Allah menghendaki lain katimbalan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hal yang saya terkesan pada beliau, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran khususnya kepada keluarga yang buku-buku referensi yang beliau punyai itu kemarin ada beberapa termasuk saya kebagian, jadi manfaat untuk kita jadikan referensi, kita baca meskipun beberapa teman mendapatkan bagian satu-satu. Tidak tahu yang di Departemen Dakwah dan Kemasjidan wonten ingkang pikantuk boten. Pak Kusmani asal boten Pak. Boten nggih. Kebetulan saya dapat warisan kitab dari beliau, kitab Syarah Syama'il tulisan Imam Tirmidzi berkaitan dengan akhlak dan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada terjemahnya Pak. Kitabnya cukup tebal. Dan kemarin pada waktu di share di grup, tapi bukan tidak di grup Munadharah Al-Islam, di pengurus Munadharah pelaksana tabligh, saya dapat bagian, saya lihat ada beberapa judul kitab yang cukup banyak. Kemudian ketika saya menginginkan bukan yang itu, ternyata sudah ada yang lebih dulu, sehingga saya bagian terakhir yaitu syarah mengenai kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam Tirmidzi dan sudah terjemahannya. Jadi barangkali nanti kalau kita baca mengenai akhlak Nabi, mengenai kepribadian Rasulullah pula, dan juga ciri-ciri secara fisik. Jadi mungkin kita bisa, kalau kita baca bisa membayangkan, oh Nabi itu kira-kira tetep duri semene, rekmanipun semanten, tidak. Jadi di antara Nabi Musa dan Nabi Isa
Kalau Nabi Musa itu keriting, kalau Nabi Isa itu lurus. Napa rekemanipun Nabi agak ngombak sedikit. Kemudian wajahnya bagaimana, penampilan fisiknya bagaimana. Kalau saya baca sekilas itu penampilan fisik Nabi itu kekar, kekar. Jadi tangan dan kaki beliau itu kelihatan roso. Nek cara sakniki wonten napa kuat. Tapi wajahnya lembut. Nek wong sing sakniki rata-rata kekar atau awake gede ning sangar. Kalau Nabi tidak, wajahnya lembut. Bahkan Rasulullah kalau ketemu dengan orang yang susah itu jadi atine iso dadi obat tombo. Nek lagi susah, lagi ruwet ngoten mirsani Nabi rikala semanten dadi mari. Dadi ora sida lesu, ora sida susah, ora sida ruwet. Nah, ini beberapa hal yang cukup menarik yang kemarin sempat diberikan beliau dari melalui keluarganya, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsira yang sudah memberikan kitab itu di beberapa teman, khususnya di khatib atau mubalik, terutama di bawah pelaksana tabligh pengajian khutbah yang dulu dipun mandigani dening Allah yarham Kiai Haji Abdani Hasan Mukhraji, Kiai Abdani Sehat. Memang ada beberapa tinggalan kitab ulama yang saya tahu persis itu pamanipun tinggalan kitabipun Kiai Haji Sahlan Rosyidi, dulu Ketua MUI Jawa Tengah. Bapaknya mantan Menteri Kesehatan Bu Siti Fadilah Supari, itu seorang ulama dan dulu pejuang Masyumi, aktivis Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ditinggalkan beberapa kitab karena memang kebetulan tidak ada penerusnya sebagai seorang ulama. Kemudian beberapa kitabnya dibawakan ke UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian juga termasuk kitab peninggalannya Kiai Makmuri keng putranipun Bajeng Kiai Ghazali yang karena kita kaji itu cukup banyak, tapi sudah sama lapuk. Sebagian disumbangkan di perpustakaan di SMA Al-Islam ya, di SMA Islam 1 Surakarta. Ini maksudnya kalau Kiai Makmuri itu karena beliau autodidak dari sisi bahasa, jadi menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jepang. Ya tahu dulu cara belajar itu pun. Ya ada beberapa kitab beliau yang memang berbahasa seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau mungkin generasi sekarang, apalagi generasi sekarang, minat baca buku apalagi kitab sudah sangat minim sekali. Nah ini sementara ada sebagian ditinggalkan di SMA Al-Islam. Kemudian kitab-kitab peninggalannya Kiai Ghazali yang dulu pernah diamanatkan kepada Departemen Dakwah dan Kemasjidan, termasuk secara tidak langsung juga kepada saya untuk ngopeni yang dulu dari Kiai Munawir Ghazali pun Pasir Sugeng Pak Munawir lenggah wonten Jogja. Itu juga ada beberapa kitab peninggalan beliau yang sekarang ada di lantai 2 di rumah beliau di Pegalon di sebelah barat SMP Al-Islam. Kalau sekarang namanya Jalan Muhammad Husni Tamrin di sebelah baratnya itu. Nah itu setelah beberapa waktu yang lalu, agak lama ya, saya dengan teman-teman naik di lantai 2 dijadikan dalam satu lemari besar. Ternyata ya sudah banyak yang lapuk karena memang rata-rata kitab referensi para ulama kiai itu sudah usianya lebih dari 60 tahun Pak, mungkin lebih dari usia kalau penjajah ini, sehingga ketika dibuka sudah ya dari kitab yang hadis dan beberapa kitab yang lain itu sudah tidak bisa. Nah, jadi tinggal monumen saja sekarang. Nah, jadi kalau misalkan mau dilestarikan harus diwaca, ya sudah kasihan kalau dibuka sudah rapuh. Jadi semacam itu
apa yang ditinggalkan oleh ulama dulu, ilmunya, yang kedua kitabnya. Tapi karena kitabnya sudah terbitan cukup lama, itu akhirnya sudah tidak bisa dibaca lagi. Namun begitu sampai hari ini alhamdulillah sudah ada penggantinya. Jadi artinya semua kitab-kitab yang ada pada ulama yang tidak sempat untuk dibuka dan dibaca lagi itu sekarang sudah ada di Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah. Beberapa waktu yang lalu itu sudah sampai Isdarul Khamis. Jadi Isdarul Sani dan Isdarul Khamis itu yang seri kelima itu sudah memuat ribuan kitab, termasuk kitab-kitab hadis yang jarang ada. Itu di Maktabah Syamilah itu sudah tersedia. Dan hari ini sampai hari ini alhamdulillah ini termasuk di Mandegani Pak Ari, Mas Ari itu. Monggo nanti kalau penjenengan longgar dan kalau bisa melonggarkan waktu setiap hari Rabu malam Kamis di SMP Al-Islam 1, jadi di Jalan Muhammad bin Tamrin di samping rumahnya Mbah Ghazali itu diadakan kajian kitabnya Mbah Ghazali yang hari ini sudah sampai Kitabul Buyuk jilid 2 ya. Kitabul Buyuk jilid 2, tetapi referensinya itu cukup lengkap melalui Maktabah Syamilah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Zaidan, masih muda tapi cukup kuat referensinya. Hanya memang sudah ada di dalam Maktabah Syamilah, jadi ditampilkan pada layar komputer kemudian diteruskan di monitor. Jadi nanti tinggal kita ngajinya melihat monitor sambil membaca kitab Kiai Ghazali, kemudian referensinya di hadis-hadis yang lain. Cuma waktunya hanya 1 jam Pak. Oke, monggo mangke panjenengan melonggarakan wekdal hari Rabu malam Kamis mulai jam berapa Mas Ari? Jam 8 nggih. Jam 8 malam itu sampai jam 9. Saya juga memanfaatkan waktu hadir di sana, cuma saya minta izin karena termasuk murid sing sering telatan lan telat terus. Saya datang itu biasanya jam kurang 15 menit, kurang 10 menit baru datang. Tapi saya sudah minta izin karena memang sudah ada ngayahi kajian kitab Sahih Bukhari di tempat kami. Jadi kami juga menyampaikan kajian kitab Sahih Bukhari, cuma audiennya itu banyak masyarakat grassroots, sehingga kami berusaha untuk bisa menyampaikan dengan bahasa Jawa, dan ternyata bahasa Jawa ini untuk menerjemahkan luweh penak, luweh luwes, sehingga dengan zaukul lughah orang Jawa itu lebih mengena daripada pakai bahasa Indonesia seperti ini. Makanya kemudian saya datang mesti saya terlambat, tapi tidak apa-apa, terlambat 10-15 menit, tapi luar biasa mendapatkan pencerahan dari referensi kitab-kitab yang lain yang disampaikan melalui Maktabah Syamilah oleh Ustaz Abu Zaidan. Monggo mangke menawi panjenengan tersarawuh silakan nanti datang setiap Rabu malam Kamis di SMP Al-Islam Pegalon dekat rumahnya Kiai Ghazali itu Sukatimur SMA 7. Kemudian selain hari Rabu pekan kedua, kalau Rabu pekan kedua libur. Nanti kalau Rabu mendatang, ini Rabu pekan ketiga kemarin, dan besok Rabu pekan keempat, ini tetap jalan terus. Moga itu dimanfaatkan Pak sebagai referensi bagi kita sekalian, dan sekarang ini sudah longko, jarang orang untuk menyampaikan kajian berkaitan dengan hadis. Kalau dulu mungkin kula penjen saya langsung kepada kiai ini pun ulama, ke Kiai Allah yarham Kiai Haji Ali Daroka dan ke Kiai Mustafa Hamas. Kemudian kadang kalau dulu dengan Kiai Jamal juga, Kiai Arkadun Masruri itu mungkin langsung. Sekarang cari orang yang kerso seperti itu sudah jarang-jarang.
atau memang kemampuan yang setara paling tidak mendekati sudah jarang-jarang. Namun alhamdulillah kita sudah terbantukan dengan adanya Maktabah Samilah itu, sehingga ketika ada yang bisa menyampaikan ya kita ikut nimbrung. Jadi saat ini diarani kiai komputer tidak apa-apa. Bab kelemahan kita termasuk saya itu yang muncul di touch komputer itu, karena kalau komputer kan besar layarnya, kalau seperti ini kan kecil. Di touch komputer itu yang muncul tetap huruf Latin A, B, C, D dan seterusnya, dan simbol-simbol tanda-tanda huruf itu. Tapi beliau menyampaikan sudah hafal. Oh ini huruf A tak dudul nek munculnya kono dal. Oh ini huruf B munculnya sin umpamanya gitu. Itu sudah seperti ngetik itu pena. Ya kalau saya atau mungkin penjenengan juga iki dudal-dudul kon anu nih. Oke sing huruf Z itu berarti oh iki kaf. Diturut judul sisi itu. Karena sampai hari ini yang touch komputer yang ada di komputer kita untuk menerjemahkan ke layar itu sementara masih menggunakan huruf Latin, kecuali kalau nanti ada komputer Arab, touchnya Arab gitu. Tapi kalau agak bisa membantu barangkali ya seperti HP ini, nah monggo nanti bisa diinstal untuk huruf Arabnya, dan ini sudah saya install huruf Arab. Kemudian kalau penjenengan nanti sedikit banyak bisa ngetik memakai huruf Arab, maka bisa dibantu dengan layanan Google Arab. Jadi Google Arab itu sangat membantu Pak, dan ternyata setelah kita cocokkan dengan beberapa referensi kitab yang kita kaji, misalnya Akhlak Al-Adab Al-Akhlak An-Nubuwah Nabawiyah jilid 2 itu, ketika hadisnya bunyi begini, kita cari di sini ternyata hadisnya muncul, dan muncul diberikan alternatif yang lain. Oh ini dalam riwayat Imam Tirmidzi begini, dalam riwayat Abu Daud begini, dalam Ibnu Majah begini. Nah ini lumayan bisa untuk membantu referensi, dan bahkan ada syarahnya juga melalui ini Pak. Jadi beberapa pengalaman kami beberapa waktu sering dimintai bantuan teman-teman, Pak hadisnya, beliau hanya menyampaikan hadisnya munine aku rapal ning isine kaya ngene lah. Kadang kita terus oh berarti ada kata kunci yang ada dalam hadis itu, kalimatnya begini ya, kita cari di sini ketemu Pak. Jadi alhamdulillah itu juga sangat membantu dengan mengambil referensi dari Google. Jadi nek pomo ditakoni lah jangan ngerti ini kalau dadi kiai ya kiai Google kemawon enggak apa-apa. Tapi paling tidak kan itu sudah sangat membantu untuk mencarikan referensi berbahasa Arab ya. Jadi itu kita harapkan ada inovasi pengembangan dari penjenengan sendiri yang sudah ikut di pelaksana atau di kajian kemasjidan Al-Islam ini sudah cukup lama, sehingga nanti di tempat tinggal penjenengan sendiri itu tidak kehabisan materi untuk menyampaikan. Cuma memang semuanya dalam bahasa Arab, makanya kita berusaha untuk bisa memahami tulisan-tulisan itu untuk bisa kita sampaikan apa yang diinginkan oleh teman-teman kita. Nah, ini berkaitan dengan referensi yang sangat membantu dari sini. Kemudian ini dari HP pun itu ada yang menyediakan menapa menika offline. Cuma sampai hari ini ketika saya sampaikan pada teman-teman, ada yang tertarik kemarin, bahkan ketika saya ketemu salah satu ustadz dari LDII di Sukoharjo. Jadi saya itu kan alhamdulillah diamanahi juga Pak sebagai sekretaris MUI Kecamatan Kartosuro. Dan beberapa waktu kemarin itu ada studi banding, kita belajar di MUI Kabupaten Sukabumi, dan Sukabumi ini Kabupaten Sukabumi luas sekali. Jadi jumlah kecamatannya ada 87 kecamatan. Padahal Sukoharjo saja cuma 12 kecamatan. Kalau Solo cuma 5 kecamatan. Desanya kalau di Solo cuma 52 kelurahan. Kalau kelurahan nggih 50? Oh sudah bertambah nggih 54 kelurahan.
Nah, sedangkan kalau di Sukoharjo itu ada 12 kecamatan, jumlah desanya lebih banyak lagi, bedanya 40 berapa itu. Tapi kalau di Sukabumi itu jumlah desanya ada 840-an Pak desa. Dan itu konon kabarnya Kabupaten Sukabumi itu kabupaten yang paling besar di seluruh Indonesia, karena wilayahnya mulai dari utara sampai pantai Pelabuhan Ratu gitu. Nah, pengalaman kemarin kami datang ke sana dengan teman-teman, kemudian termasuk teman-teman kita dari LDII, setelah kami sampaikan mengenai referensi hadis, barangkali beliau juga ustadz dari sana juga cukup tertarik. Tapi saya beritahu, niku yang ada saya berikan itu contohnya seperti ini itu sudah offline tapi sudah dihapus oleh pemiliknya dari Play Store. Dulu kami pernah download dari Play Store dan ini cukup lumayan. Jadi ada berapa referensi itu, ada 14 kitab. Jadi umpamanya Kutubudis itu meliputi masuk di sini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, kemudian Sunan Daruqutni, Sahih Ibnu Huzaimah, kemudian Sahih Ibnu Hibban, Musnad Imam Syafi'i, dan Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Jadi cukup lumayan Pak niki. Artinya beberapa kitab ini yang kemarin sempat kami lihat, beberapa itu ada di referensinya Kiai Ghazali yang ada di lantai 2 di rumah beliau di Pekalon itu. Artinya apa? Kalau suatu saat mungkin kita pengen buka satu, misalkan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ada 4 jilid, 4 kitab, tebalnya sekian tuh 4. Itu belum nanti Muslim, belum nanti Tirmidzi. Nek dijajar itu kira-kira kebuak Pak kita semen. Tapi sekarang kan sudah kita dibantu dengan teknologi, sudah cukup dalam satu HP ini sudah ada 14 itu saja kitab hadis. Nah, itu kalau misalkan kita coba untuk kaji, misalkan di yang jarang orang membaca nggih, misalkan Sunan Daruqutni itu ada beberapa bab bagian itu. Bagian apa itu, sehingga kalau penjenengan saya kerso maos kemudian dibacakan dan kemudian referensi itu dikembangkan, maka sudah sangat membantu untuk kita melaksanakan kajian hadis. Nah, ini contoh, ini mudah-mudahan saja penjenengan nanti juga tertarik untuk melaksanakan itu. Kalau ada kata-kata yang enggak kesulitan, barangkali ketika Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di dalam salah satu hadis yang beliau ketika Nabi itu dawuh datang Aisyah di saat Nabi gerah sampun saestu menjelang ajal beliau, mau dengan Aisyah tolong panggilkan Abu Bakar. Lho napa Nabi takon ganteni imam, imam badal imam di Masjid Nabawi karena Nabi sudah tidak mampu. Aisyah masih agak ngeyel sithik. Nabi Abu Bakar bapak kula niku piyantunipun gembengan ngeros Pak nggih. Nek lagi maca ayat kena bangsane ayat-ayat berkaitan dengan azab dengan neraka niku langsung nangis. Lah nek nangis teng salat nggih ya ndak apa-apa. Tapi kalau guguk di salat guguke rada suwe kan ya makmume ya piye ngoten carane ngoten. Mbok sampun Abu Bakar terus ngantos Nabi setengah marah terus didhawuhi kok ya ora ndang apa ngubungi Pak Abu Bakar, tapi akhirnya juga dihubungi juga. Nah, ketika beliau sudah siap di pengimaman, ini contoh Pak dalam satu hadis dalam Bukhari itu ada beliau dipak-pak 2 orang dua orang. Yang satu disebutkan yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dari paman Nabi. Kemudian Ar-Rajul, salah satu orang yang lain, oleh Aisyah tidak disebutkan. Dan subhanallah sing wong lanang sing mapak siji kuwi sapa? Kan karena dari rumah Aisyah itu, jadi Nabi itu gerah yang sampai membawa sedonipun kan akhir-akhir kehidupan Nabi itu Nabi minta izin pada istri-istrinya
untuk dirawat di rumahnya Aisyah, dan jatahnya sebenarnya belum jatahnya ke Aisyah, tapi Rasulullah minta kepada istri, aku njaluk izin ya, aku loro iki gen dirawat Aisyah, dan istrinya mengizinkan, akhirnya dirawat tempat Aisyah. Maka ketika saat Nabi mau tindak ke Masjid Nabawi, kalau kita tahu dari rumah Nabi sekarang ada di kompleks Masjid Nabawi, jaraknya dengan Raudhah atau tempat penginapan Nabi kan tidak jauh. Nabi berjalan sampai kakinya agak nyeret-nyeret, ini tetap budal tindak ke masjid. Dipapak satu Abbas ibnu Abdul Thalib, yang satu Ar-Rajul. Itu kalau orang belajar kan, jadi sapa terus itu kayak Aisyah ini wong lanang iki sapa? Ternyata dicari di referensi, oh ketemu lelaki satu yang mapak Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Kok mboten disebutke? Nah, nanti kan jadi kajian yang luar biasa. Kok tidak menyebutkan nama Ali, kok cuma disebutkan Ar-Rajulu? Kuwi apa sebabe lah, itu kan itu digoleki kan ya. Meskipun kalau diungkap untuk bahan dakwah kan ya, kalau menurut saya ya ora pas lah. Nanti juga akan membawa dalam tanda petik penilaian tersendiri terhadap Aisyah. Okay. Nah, ini contoh mawon Pak. Jadi di referensi itu mesti nanti ada, ketika ada sesuatu kata atau ungkapan yang agak berbeda, proto kok bedani, bisa dicari mungkin. Kan di Bukhari kadang-kala juga nanti di hadis nomor sekian di belakangnya baru disebutkan, oh sebelumnya sing dimaksud begini ya. Nah, inilah contoh kajian hadis umpamanya, itu cukup menarik kalau penjenengan bisa telaten, bisa menyampaikan itu meskipun hanya 1-2 hadis. Saya lihat di beberapa masjid itu sudah ada kajian itu, cuma ada sisi kelemahannya monoton, meskipun hanya sekitar 10-15 menit atau maghrib. Wonten Pak ini panjenengan bacakan kitab Arba'in Imam Nawawi, hadis Arba'in, nanti selesai dibacakan Riyadus Sholihin, itu kan sering diatur. Cuma ketika membaca ya hanya membaca saja ya, itu sudah lumayan, misalkan dirintis seperti itu. Tapi nanti ketika sudah berkembang, nanti kadang juga audien juga bosan lama-lama, mau cotok monoton mocone ya, sapa sing maca ya ndak apa-apa, tapi ya kita harus menata diri kita. Syukur nek panjenengan terus nanti maju dibacakan, kemudian dijelaskan mengenai hadis itu, termasuk penjelasan yang ada di dalam teks di bawah itu. Tapi ya nganten pengalaman saya, monggo kita mengembangkan kemampuan baca kita itu. Kalau orang Jawa jalmo lipat seperapat tamat. Nah itu harus dilatih Pak. Jadi membaca satu paragraf itu ada pokok pikiran utamanya, oh ini maksudnya gini, membaca cepat namanya. Itu harus dilatih ya. Tapi tidak apa-apa, dan itu tidak tergantung usia. Bahkan kalau usia sudah semakin bertambah, itu nanti justru pengalaman itu akan terasa sendiri kalau tidak dibiasakan. Apalagi masih anak-anak muda jangan jelit-jelit jemu-jemu untuk membaca. Nanti kalau sudah kulino itu satu paragraf panjang itu baca cepat ceret, kemudian oh ya kesimpulannya begini. Atau ada sesuatu yang menarik di kalimat itu bisa disampaikan dengan konteks hadis yang sedang dikaji dan seterusnya. Ya ini artinya mengembangkan pemikiran yang ada pada kita, sehingga benar-benar menapa ingkang dipun sampaikan itu bisa cukup menarik. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sambil menunggu Ustaz Muhajir, sampun dihubungi. Nggih, nanti bisa nggih? Oh nggih. Bab asarnya jam setengah 3 kurang sedikit. Tapi kalau beliau nanti tidak hadir, saya juga menyampaikan kajian kitab itu. Kemudian yang kedua, kita memang menambah referensi di awal sebagai pembuka kata seperti ini.
kita ngaturi Ustadz Ahmad Hasan kemarin, mungkin baru sekali, cuma karena beliau itu orang super sibuk di pekerjaannya. Tapi wonten nganten 5 hari di Jakarta, 2 hari di Solo, itu ya alhamdulillah kita manfaatkan. Tapi kemarin kami sudah menghubungi, ternyata beliau masih ada di kota Marrakesh. Marrakesh niku teng Maroko, ibu kota ini Maroko, Marrakesh. Maroko niku ujung Afrika utara bagian barat. Nah, nyebrang pun tekan Spanyol, Portugis. Ya karena memang tugas beliau seperti itu, ya tidak apa-apa. Tapi pengalaman internasional dan dengan dasar dulu adalah pernah sekolah di Madrasah Aliyah Al-Islam, yang kebetulan saya dengan Pak Rianto, Pak Tarom itu dulu pernah jadi gurunya. Pernah saya ajar juga waktu di Aliyah. Alhamdulillah ini kita manfaatkan. Jadi sampai hari ini dalam tanda petik ke al-islamannya insya Allah tetap istiqomah sampai hari ini. Meskipun mungkin kemarin ada beberapa jamaah kajian Departemen Dakwah ini yang menyampaikan kepada saya, Pak Plong nggih sempat kaget pas ngisi apa nom-nom kaosan nganggo jin. Pas itu kemarin menyampaikan kajian materinya itu. Tapi saya ya wis stylenya begitu, ya tidak apa-apa. Yang penting apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita sekalian. Jadi pengalaman-pengalaman itu memang saya belum menanyakan lan biyen bar sekolah Al-Islam ini ngajine neng di meneh. Tapi tidak apa-apa, ini kan kita juga perlu tahu toh. Jadi riwayat perjalanan seseorang itu, oh ngajine teng mriko Pak, ngaji teng mriko. Jadi insya Allah apa yang selama ini saya komunikasi, kontak, dan apa yang sebagian sudah disampaikan kepada kita termasuk penjenengan mungkin baru 1 kali kemarin, kita bisa menilai, oh insya Allah ngaji ini bener. Tapi jangan sampai nanti lupa enten apa enten ngaji enten sing mboten bener. Kadang malah mboten nggih. Lho ngaji mung isine dijak dangdutan, ngaji dijak gojek. Napa gojekan kali jogetan. Jogetan Pak nggih, mboten jogetan. Itu Masya Allah. Sekarang itu kadang malah diminati. Malah terus enten sing ngaji golek berkah kiai. Masa enten wis ban diombe pisan pun kae didemke mriko wis ombenen. Ya apa kuwi ngaji kok mambu tutuke kiai terus dikeke. Kalau kita kan bukan tradisi seperti itu Pak, dan tidak dilarang. Yang boleh untuk mengambil keberkahan itu hanya dari Rasulullah SAW saja. Sahabat tidak ada. Abu Bakar Pak Abu Bakar berkah sampean loh. Kalau keberkahan dari seseorang itu ilmunya, artinya ngangsu kawruh, ilmu yang disampaikan itu Quran Sunnah, yaitu yang kita ambil. Lah kalau ngaji ning pondok disampaikan kayak ini napa bangsane ilmu dukun, bangsane ilmu piandel, bangsane ilmu piye carane supaya ndang cepet sugih. Lah piye kan? Ini memang ini saya singgung karena memang akhir-akhir ini sebagian masyarakat kita, tidak semuanya, ada yang memang pola pikirnya seperti itu. Padahal kalau kita ingat, nah ini mumpung saya ingat referensinya di surat Hud, nah, surat nomor 11 ya, surat nomor 11. Nah, saya di ayat 15-16 nih, di ayat 15-16 itu. Mangkane ridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini kan bagi kita tamparan keras Pak. Jadi maksud orang ngaji tapi dengan istilah saya tadi
ora bener lan ora bener. Tujuannya apa? Di sini kita diingatkan, mangkan yuridul hayatad dunya wa zinata, barang siapa yang menghendaki menginginkan kehidupan dunia wa zinata dan perhiasannya, dunia lan pepaese. Tujuannya nopo? Melu ning ngene kiai mengogen kesawapan usaha dagange sukses. Dan kesawapan berhasil dalam urusan jabatannya, berhasil dalam urusan pekerjaannya. Itu kan hayatid dunya wa zinataha. Kalau begitu, luwafi ilaihim a'malahum, kami Allah akan berikan pada mereka balasan dari usaha mereka. Ya diparingi dening Gusti Allah kadang kala. Kayak bermoro ning kono iki, bar kuwi dagangane laris iki. Bar moro ning ngene kono kuwi saiki karir pekerjaannya ndedel. Bar moro ning kono saiki utangi iso lunas kabeh. Malah saiki saya dadi. Tapi kadangkala tidak dilihat apa yang dia lakukan selama ini. Bener salatnya saya tambah dikei kenikmatan, apa salatnya saya tambah kenceng, taklimnya saya tambah apik, saya tambah bener, atau silaturahminya ya semakin bagus, atau sebaliknya. Nah, apa yang dia inginkan Allah akan berikan, wafi ilaihim a'malahum, akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan kita saja di Quran kan disindir ya, di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian dari kita itu ada yang berdoa yang mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan pada kami di dunia ini, sukses pekerjaannya, sukses gaweane, sukses jabatane, sukses karire. Lo kenyataan kan begitu Pak, kebanyakan ya, malah lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak menginginkan bagian apa yang dia peroleh ketika di dunia itu untuk hasil di akhirat. Ya, saya belum lihat itu di surat Al-Baqarah ayat berapa itu. Berapa Pak? Ini surat Al-Baqarah. Maka pendian 3. Kemudian ada wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Tapi ada sebagian yang lain yang berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan pada kami di dunia ini. Dan tidak hanya itu, untuk kebaikan ning dunia juga kebaikan nanti di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Sebenarnya pokoknya itu justru doa itu yang kedua itu bagian orang mung ning dunyane tok, ning nganti tekan akhirat. Maka nanti dikatakan ulaika, di sana disebutkan mereka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Dan itu benar-benar, sehingga ini bagian yang termasuk untuk diri kita, kagem donga kita, termasuk kita sampaikan pada teman-teman kita yang lain, Pak. Maka kalau kemudian hanya mendapatkan bagian di dunia, wahum fiha la yubkhasun, Allah kadang-kala juga akan berikan hasil doa itu. Bab keinginannya mau ngentuk dunia, mula neng dunia orang bakal dirugekake, tidak akan dirugikan. Nah, kalau hanya begitu Allah Ta'ala mengancam ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mula dheweke wong-wong sing ora oleh bagian sok ning akhirat kejaba neraka. Wa habita ma sana'u biha wa batilum makanu ya malun. Dan apa yang telah mereka usahakan di dunia itu sia-sialah, dan apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Bab nyuwune mung ning urusan dunia. Dunia ini wis dikeke dening Gusti Allah. Pulang wis oleh kabeh, ning akhirate ora oleh bagian. Maka ini selalu kita terus untuk saling mengingatkan. Referensi kita cukup banyak, termasuk barangkali pengalaman tadi saya sampaikan Ustadz Ahmad Hasan, itu ya juga perlu juga, karena
beliau juga banyak langsung diserahkan Pak Muhajir. Ya, oke. Jadi beliau sendiri Ustadz Ahmad Hasan ini karena banyak bergaul dengan orang-orang asing, pemikirannya luas. Ya, nanti kita barangkali untuk referensi ke depan pas beliau ada di sini nanti kita ajak untuk di kajian ini untuk menyampaikan berbagi waktu dengan Ustadz Muhajir untuk pengalaman kita. Jadi pengalaman kita itu ono tambahan referensi yang mungkin dunia kita tidak bisa menjangkau ke sana. Dunia beliau banyak berhubungan dengan masyarakat yang luas, khususnya masyarakat dunia. Tapi saya yakin insya Allah tetap istiqomah di dalam ad-dinul haq, dinul Islam. Nunyun pangpunten, wong penampilan mawon sok kadang kok ya kurang nyampaikan Quran hadis sok mau nganggo kaos, nganggo jin, atau orang nganggo kupluk sisan. Tapi tidak apa-apa. Tapi menurut saya ya biarlah karena memang style beliau seperti itu ya. Dan nanti di waktu mendatang beliau bisa hadir di tengah kita berbagi waktu dengan Ustadz Muhajir. Barangkali ini dari kami untuk mukadimah buka sampai Ustadz Muhajir datang, dan nanti mungkin waktunya sampai jam 2:30 ya, karena sudah masuk waktu asar. Kemudian langsung saya sampaikan waktu ini kepada beliau Ustadz Muhajir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas izinnya siang hari ini kita bisa berkumpul untuk silaturahim, untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan semoga karena istiqomah kita ini semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah-Nya. Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita melanjutkan. Kemarin sudah sampai bab 2 halaman 7. Kemarin kalau tidak keliru ini sampai surat Al-Ankabut itu. Surat Al-Ankabut, sekarang surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Bapak Ta'ala berkalam Allah Ta'ala, auzid atau tambahlah alaihi atasnya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu perlahan tapi jelas. Jelas perlahan. Inna sesungguhnya kami Allah sanulqi akan meletakkan alaika atasmu qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Ucapan yang berat di sini yang dimaksud Al-Quran. Kami akan memberikan Al-Quran. Nah, ini atas dasar ini kemudian Allah memerintahkan untuk Nabi mempersiapkan sikap mentalnya, rohaninya. Jadi ini adalah surat Al-Muzammil, ayat yang keempat dan kelima. Nah, sebelumnya itu ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir qumil laila illa
nisfahu awinkus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam hari separuhnya atau awinkus minhu qalila, atau kurang sedikit. Auzid, nah ini ya, auzid artinya atau lebih sedikit, kurang sedikit atau lebih sedikit. Jadi separuh dari malam atau kurang, itu ada yang menyebut sampai sepertiga. Auzid atau lebih, ada yang menyebut sampai 2/3 malam. Nah jadi wahai orang yang berselimut, ini adalah Nabi, hendaklah bangun malam, sholat, baca Al-Quran. Nah, karena ini ibadah ini, perilaku ini ya, nanti akan sangat berguna untuk beliau dalam mengemban Al-Quran. Qaulan sakila, perkataan yang agung, yang berat. Kalau di surat Al-Mudaththir itu kalau kita lihat kan artinya juga hampir sama ya, orang yang berselimut. Cuma apa bedanya ini? Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Nah ini sebagian ulama menjelaskan kalau Al-Mudaththir itu orang yang tidur berselimut karena ada satu kondisi yang luar biasa yang menyebabkan dirinya gelisah, takut, gelisah, perasaannya campur aduk. Itu Al-Mudaththir. Itu kan Al-Mudaththir itu ada yang ulama tafsir banyak yang meyakini itu turun yang kedua setelah Al-Alaq. Tapi ada juga sebagian yang meyakini malah itu yang pertama, Al-Mudaththir. Sehingga kondisi Nabi waktu itu baru pertama kali diangkat sebagai Rasul dalam kondisi ketakutan, pulang dari Gua Hira, belum pernah mengalami hal seperti itu. Bertemu malaikat Jibril, masuk ke rumah, kemudian minta istrinya untuk diselimuti. Itu Al-Mudaththir. Tapi kalau Al-Muzammil kondisinya beda. Secara kejiwaan, nah ini tidak seperti kalau Al-Mudaththir dalam kondisi takut, dalam kondisi gelisah. Kalau Al-Muzammil normal ya, dalam kondisi seperti biasanya. Nah, tapi karena beliau ini memiliki tugas mengemban Al-Quran, maka disiapkan untuk setiap malam, bangun malam, sholat, bermunajat pada Allah. Kemudian waqala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang ataina kami memberikan pada mereka Alkitab. Ini disebut Ahlul Kitab. Alkitab bisa Taurat maupun Injil. Yatluna, mereka membacanya haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar pembacaan. Ulaika, mereka itu yu'minuna bihi, beriman dengannya. Wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur bihi dengannya, fa ulaika, mereka itu humul khasirun, orang-orang yang rugi. Nah ini khitab dari ayat ini atau tentang siapa yang disebut di sini sebenarnya adalah Ahlul Kitab yang ternyata di antara mereka ada yang yatluna haqqa tilawatihi, yang yu'minuna bihi, orang-orang yang betul-betul konsisten dalam memegang Taurat maupun Injil ya. Nah cuma
jumlahnya ternyata sedikit, ya seperti muslimin kadang juga gitu ya. Nah, maka disebut di sini sebagai haqqo tilawati, sebenar-benar tilawah. Maksudnya di sini membaca dengan sungguh-sungguh, ya, dan kemudian mengikuti petunjuknya, mengamalkan perintahnya. Itu yang disebut haqqo tilawati. Nah, ahli kitab yang seperti ini, yang kemudian hidupnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu akhirnya masuk Islam. Ya, seperti Abdullah bin Salam itu ya. Tapi kalau yang sebelum zaman Nabi terakhir, nah, mereka berada pada masa kenabian, misalnya Nabi Musa yang menjalankan Taurat, ya, menjalankan Taurat dengan konsisten, dengan sesungguhnya. Di zaman Nabi Isa menjalankan Injil, ya, perintah-perintah dalam Injil. Nah, maka di sini yang ditekankan pada ayat ini untuk bab ini adalah haqqo tilawati, yadrun lahu haqqo tilawati. Nah, kebetulan beberapa hari ini saya itu berdiskusi dengan seseorang yang ternyata modelnya itu seperti apa ya, seperti hampir kayak gembul-gembul gitu. Jadi itu kurang, kalau saya menangkap tuh kurang menghargai tradisi ilmu di kalangan ulama ya. Seolah-olah lebih cenderung, lebih orientasinya itu ke metode-metode ilmiah barat, terus cenderung meremehkan tradisi keilmuan yang ada di kalangan para ulama kita. Tidak begitu menerima, kurang menerima penafsiran-penafsiran dari ulama-ulama tafsir ya. Bahkan dengan sembrono berani mengatakan begini, bahwa Nabi atau Rasul itu tidak punya kewajiban menerangkan, menafsirkan Al-Quran, hanya berkewajiban yang menyampaikan saja kepada umat ya, kepada manusia sesuai dengan bunyinya ayat itu saja, seolah-olah begitu. Wah, ini rupanya terlalu jauh seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di surat Al-Jumu'ah itu kan, waladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihi ayatihi. Itu tugas pertama, yatlu alaihi ayatihi, membacakan ayatnya. Wa yuzakkihim, tugas yang kedua mensucikan. Kemudian yang ketiga yu'alimuhum kitaba wal hikmah, mengajari dengan Alkitab. Dan hikmahnya ya bentuknya artinya sunnah itu, hikmah dari Al-Quran. Kalau bahasa kita itu petunjuk pelaksanaannya, cara melaksanakannya. Sehingga orang hanya membaca Al-Quran nggak cukup, nggak bisa menjalankan, melaksanakan agama ini. Bahkan yang tertulis dalam Al-Quran itu kadang-kadang prakteknya nanti oleh Nabi tidak sesuai dengan bunyinya ayat. Contohnya misalnya ya, di surat Al-Maidah tentang cara wudhu ya, cara berwudhu. Kalau menurut Al-Quran tidak ada kumur-kumur, tidak ada mengusap telinga. Nah, jadi apabila ada orang-orang yang hanya mengandalkan Al-Quran saja, kemudian menolak riwayat-riwayat, menolak tradisi ilmu yang ada di kalangan ulama muslimin ini, nah maka sebenarnya sangat lemah sekali mereka itu. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan mereka itu terlalu sombong ya terhadap apa yang ada pada mereka.
ini tentang perintah untuk mempelajari Al-Quran, kemudian membaca dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mengamalkan. Baik, kita lanjutkan ke hadis 6. An Jubair bin Nufairin qala berkata, qala Nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum sesungguhnya kalian lan tidak akan tarji'u kembali ilawahi kepada Allah bi afdola dengan yang lebih utama, lebih baik mimma dari apa yang kharaja minhu, keluar darinya, keluar dari Allah. Yakni Al-Quran. Jadi sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada Al-Quran, ya. Atau sesuatu yang paling baik untuk bisa kembali kepada Allah itu adalah Al-Quran. Nah, atau dengan kata lain, bekal kita menghadap Allah sebaik-baik bekal itu adalah Al-Quran, ya. Maka kalau di hadis ada taraktu fikum amroini lantam dilu mata masakun bima. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi memegang keduanya. Nah, yaitu kitab Allah wa sunnatan Nabi, kitab Allah dan sunnahnya. Nah, ini ada yang kalau kita belajar hadis, belajar tafsir, itu kita dapati ulama-ulama hadis, ulama tafsir, ulama-ulama fikih itu kan itu jadi pegangan utama, ya. Tapi ternyata juga ada di kalangan muslimin yang agak berbeda dari ini, ya. Contohnya sekarang justru yang anak-anaknya itu tentang ini perseteruan nasab ini, ya. Nah, itu kadang kita mendengar tuh bekal yang terbaik itu seolah-olah antara lain melihat Nabi, ya. Atau kalau malah golongan Syiah itu jelas mereka tidak menerima hadis, ya, Al-Quran dan Ahlul Bait. Jadi tujuan pegangan utama itu dua, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Nah, ini juga ke bagian muslimin yang banyak mempelajari tasawuf misalnya, yang banyak berkecimpung di dunia habaib itu. Nah, itu sering mereka mengambil hujah-hujah itu dari mimpi para tokoh-tokoh mereka, mimpi ketemu dengan Rasul, terus apa yang dipesankan dan sebagainya. Nah, ini yang kita dapatkan kalau kita belajar Al-Quran dan hadis-hadis itu tidak seperti itu, ya. Karena apa? Karena yang bisa kita pegang sebagai hujah itu ya Al-Quran dan hadis yang sahih atau hadis yang makbul, ya. Hadis yang makbul itu bisa sahih, bisa sampai ke hasan. Nah, maka tidak atau berbeda dengan sebagian muslimin tadi. Tapi juga sekarang ini malah ada juga yang memprihatinkan bahwa terjadinya perseteruan antara muslimin satu dengan yang lain yang sebenarnya tidak lain itu dipecah belah, ya. Diadu domba dalam masalah persoalan nasab Pak Alawi. Sebenarnya kita prihatin bahwa ternyata ada yang diadu domba itu sebenarnya bukan
sasaran antaranya itu hanya nasabah alawi, tapi tujuan utama itu sebenarnya menjauhkan umat Islam ini dari ajaran Islam. Jadi akhirnya yang terjadi saling bertengkar, saling berseteru. Nah, yang penting bagi kita kembalikan semuanya ini pada Al-Quran dan pada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hadis yang ketujuh, An Jundab bin Abdillahi Al-Bajali radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ma'talafat alaihi qulubukum, apa yang cocok, yang sepakat, alaihi atasnya qulubukum, hati kalian. Fa'idah talaftum, maka jika berselisih kalian, berselisih di sini yaitu tadi salah satunya adalah tidak mencocoki hati itu ya. Faqumu anhu, maka berdirilah darinya, maksudnya hindarilah ya, beranjaklah darinya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Darimi, Imam Muslim. Ini saya coba lihat di sarah hadis ini, ada setidaknya 3 kemungkinan yang disampaikan oleh para pensyarah ini ya. Yang dimaksud di sini adalah yang pertama, ada ketidakcocokan hati, berat di hati kita ketika membaca itu, maka itu adalah dihindari dulu, jangan sampai kemudian akhirnya menyebabkan hati kita menolak Al-Quran. Nah, tapi masalah yang seperti ini hanya terjadi di zaman Nabi, di saat Al-Quran itu diturunkan. Ini sebagaimana seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 101 itu. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Janganlah kalian menanyakan sesuatu atau meminta sesuatu perkara yang kalau itu akhirnya dibuka untuk kalian justru menyebabkan memburukkan kalian, menjadi buruk gara-gara setelah itu diturunkan lagi ayat masalah itu akhirnya malah tidak bisa menjalankan perintah. Nah, itu kan tasukkum, akhirnya malah semakin buruk. Jadi jangan terlalu banyak bertanya, kalau kira-kira itu belum bisa ya dihindari dulu ya. Itu kan membaca, mempelajari ya. Jadi kalau belum bisa match hatinya, bisa yang lainnya dulu ya, dibaca yang lainnya, move on ya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah jika tidak paham ya, ada syubhat. Jadi fa'idah talaftu, nah, jika kalian berselisih, itu maksudnya dengan Al-Qurannya itu berselisih, itu maksudnya ada yang sama, yang belum paham. Nah, ini babnya seperti di surat Al-Imran ayat 7 itu ya, di mana Allah menurunkan Al-Quran ini ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Fa'amaladina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang hatinya itu ada kebimbangan, maka mereka ibu al-fitnah ya, mencari fitnah dari yang syubhat itu. Nah, maka justru dihindari ya. Memang itu sebagai ujian ya, bagian dari ujian dari Allah. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ikhtilaftu ini adalah adanya beda pelaksanaan di antara para sahabat. Nah, contohnya apa
yang dipahami oleh Abdullah bin Mas'ud dengan yang lain kemudian berbeda, bahkan sampai pada bacaannya, cara membacanya. Waktu pernah ada disampaikan pada Nabi ada perbedaan itu yang memang ternyata itu perbedaan yang dibenarkan, ditoleransi sebagaimana ketentuan Allah dan Rasulnya, itu tidak masalah, itu malah menjadi hasanah. Nah, kecuali kalau menyalahi, itu pasti Nabi akan memberikan penjelasannya, memberikan larangannya, itu berbeda dalam masalah itu. Tapi terkadang ada bacaannya yang ternyata berbeda. Walaupun dalam prakteknya ketika di zaman Utsman bin Affan itu ketika ada kejadian di mana ketika ada seorang sahabat ikut berperang sampai ke Armenia, ya, jadi Syam ke utara itu sampai ke perbatasan ke Armenia, Irak utara di Armenia. Di sana komandan-komandan perang itu bacaannya beda-beda. Ini sahabat ini masih hidup sampai dan bikok. Komandan sana ngimami anak buahnya seperti itu. Misalnya, akhirnya mereka bertengkar. Akhirnya sahabat ini tanya, kamu dapatnya dari siapa? Dari sebulan-sebulan, jadi sampai pada sahabat ini. Yang sana iya sampai sahabat ini. Nah, maka kemudian sahabat yang masih hidup ini ketika pulang ke Madinah melaporkan kepada Utsman bin Affan dan mengusulkan buku itu dia saja distandarisasi, disamakan. Nah, karena di lapangan ternyata terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan bacaan, dan ujung-ujungnya pertengkaran. Nah, saling menyalahkan. Nah, akhirnya Utsman bin Affan berinisiatif untuk menjadikan standar, ya, bacaan itu, membentuk tim untuk menuliskan Al-Quran lagi yang itu nanti akan dikirim ke daerah-daerah. Maka itu disebut sebagai Rasmil Utsmani. Nah, justru kejadian ini juga jadi dipermasalahkan oleh orientalis, ya, oleh orang-orang yang aladina fikulbim zehun, cari-cari fitnah. Itu Al-Quran yang sekarang ini itu sebenarnya buatan Utsman. Itu yang bukan berasal dari Allah, yang bukan berasal dari yang diterima oleh Nabi. Nah, malah seperti itu. Nah, ketika itu Utsman mengumpulkan sahabat-sahabat termasuk Zaid bin Sabit, ya, untuk menjadi tim ahlinya itu, mulai mengumpulkan seluruh sahabat dan peninggalan-peninggalan mereka, termasuk tulisan-tulisannya yang ada di mungkin tulang, pelepah kurma dan sebagainya. Terus diurutkan, satu tim itu saling memberikan masukan sesuai dengan apa yang mereka terima. Jadi tidak bersumber dari satu sahabat saja, misalnya Zaid bin Sabit, enggak. Yang lainnya juga memberikan testimoninya, kemudian mengurutkan dan memberikan standarisasi bacaan. Nah, kemudian ada satu ayat yang bahkan diingatan para sahabat ini hilang, mereka lupa. Nah, kemudian ada yang ingat bahwa satu-satunya sahabat yang hafal di ayat ini adalah si Fulan. Nah, orang itu dicari. Akhirnya ketemu dengan catatannya, kemudian dimasukkan itu sebagai contoh itu. Nah, jadi mereka bukan berdasarkan hawa nafsu, ya. Justru yang masih ada di dalam sahabat itu dikumpulkan, ada bukti-bukti tulisannya juga, atau mungkin misalnya ada yang tidak menulis hafalannya yang kuat. Nah, jadi ini tadi ikhtilafun itu maksudnya seperti itu, ya. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis 8. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala berkata, dakhala Nabi
Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam al-masjidah ke masjid. Faidah, maka ketika itu fihi, di dalamnya dalam masjid kaum, ada orang-orang yang yaqra'una Al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Qala, Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Wabtaghu bihillah, dan carilah, harapkanlah kepada Allah, ya. Jadi berharaplah kepada Allah dalam membaca Al-Quran itu, mengharapkan pahala dari Allah. Min qabli, dari sebelum ayat-ayat, bahwa datang kaum yang yuqimunahu, mereka menegakkan Al-Quran itu, membacanya, mempelajarinya, itu iqamatal qidhi, seperti menegakkan wajah jana, kalau bahasa kita kendit, demi materi, ya. Iqamatal qidhi, ya ta'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Itu yang satu pakai ain, yang satunya pakai hamzah, ya. Kalau pakai ain, ajala itu tergesa-gesa, bersegera. Kalau pakai hamzah, ajal, waktunya. Nah, maksudnya itu ya kan ajalunahu, berharap segera. Itu tujuan dunia, tujuan mendapatkan materi. Nah, ini Nabi memberi peringatan, ya, mewanti-wanti hal seperti itu. Di zaman itu, di zaman Nabi masih hidup, nah ini sahabat mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu harapannya hanya kepada Allah. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian, ya, yang harus kita hati-hati betapa orang menyekolahkan anak di pondok pesantren atau muslimin mendirikan pondok-pondok pesantren dengan tujuan mengajarkan Al-Quran, dengan membuka kelas-kelas tahfidz, itu harus memperhatikan masalah ini, ya. Jangan sampai tergelincir hanya semata-mata masalah duniawi, masalah dapat pekerjaan dari tahfidznya itu, ya, dapat materi dari soal kepandaiannya Al-Quran. Jangan sampai begitu. Justru yang harus diutamakan orang belajar di pondok pesantren atau pengajian untuk memperdalam Al-Quran itu justru untuk mengharapkan pahala Allah, dalam arti agar Al-Quran ini bisa diajarkan kepada manusia, bisa diamalkan oleh umat manusia, bisa ditegakkan hukum-hukumnya, dijalani syariatnya. Nah, itu mesti pemikirannya kan gitu. Seperti para nabi dan rasul itu mengemban amanah kitab-kitab suci mereka itu kan disampaikan pada manusia supaya manusia paham terus dijalankan. Soal itu nanti ada yang kaya, ada yang miskin, itu hal biasa, ya. Tapi jangan sampai sudah awal-awal sudah mencanangkan cita-citanya, wah, nak, kalau kamu bisa jadi kafir, sudah nanti hidupmu dijamin di dunia ini, mau kemana, mau haji, mau umroh. Itu bukan tujuan kita. Nah, itu harus dipahamkan. Jadi bukan dalam masalah profesi pekerjaan di dunia, tapi lebih mengemban amanah sebagai kita wakil Allah di muka bumi ini yang menerima Al-Quran untuk menjalankan Al-Quran, menyebarkannya kepada umat manusia. Nah, itu yang seharusnya kita perhatikan, ya. Walaupun begitu, ya,
perlu saya sampaikan bahwa pernah ya Rasulullah SAW itu memberikan cara mengobati dengan Fatihah misalnya ya. Terus dipraktekkan oleh sahabat. Terus kemudian ada sahabat yang waktu di perjalanan safar kehabisan bekal, kemudian ada suku yang tidak mau menjamu ya. Terus biasanya kan tradisinya dijamu karena itu sabit ya, karena orang perantauan. Tapi ini tidak, akhirnya mereka duduk-duduk di pinggir desanya itu, tiba-tiba ada anaknya atau keluarganya kepala desanya itu, kepala sukunya itu yang kena sangat. Terus sahabat-sahabat ini dipanggil, apa kalian ada yang bisa menyembuhkan ini? Oh bisa, ada sahabat yang itu karena dia tahu pernah melihat Nabi menyembuhkan pakai surat Al-Fatihah. Akhirnya dengan izin Allah sembuh ya. Akhirnya mereka meminta bayaran justru lebih banyak dari kalau misalnya hanya sekedar tamu. Nah tapi ada sebagian sahabat yang nggak boleh ini kita tadi pakai Al-Quran apa boleh? Nah ketika datang pada Nabi ternyata membolehkan. Nah dalam masalah ini sekali lagi berarti di situ dari Al-Quran kan dia dapat upah ya. Tapi kondisinya kan bukan karena memang niatannya itu untuk cari kekayaan dari situ kan ya. Nah, makanya ulama menyatakan bahwa orang menerima bayaran dari Al-Quran itu juga boleh. Bahkan ada hadis yang Nabi menyatakan bahwa sesuatu yang paling besar haknya untuk dibayar itu justru Al-Quran, karena kan tidak ada yang lebih penting dari Al-Quran sebenarnya gitu. Tapi bukan itu untuk kemudian bahwa pengajaran Al-Quran itu harus dibayar mahal, bukan begitu. Maksudnya dari segi Al-Quran itu tidak ada hal yang lebih penting dari itu, sehingga itu lebih pantas seolah-olah begitu. Tapi sebenarnya para nabi dan rasul itu mencontohkan harapannya itu adalah pada Allah. La as'alukum alaihi ajro. Kami tidak minta bayaran. Nah, oleh karena itu dalam masalah-masalah ada orang mengajarkan Al-Quran kemudian mendapatkan upah atau gaji itu juga boleh ya. Yang penting tadi sejak awal niatannya itu memang bukan untuk mencari materi, mencari keuntungan bisnis ya. Nah begitu juga orang-orang yang menanamkan hartanya, menginvestkan kepada pendidikan Al-Quran, pendidikan pondok pesantren itu seharusnya menyadari masalah ini ya. Nah bagaimana agar tidak terjatuh kepada yukimunahu iqamatal fitri? Ya seharusnya mereka juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jangan sampai orang-orang tidak mampu terhalang karena harus membayar tinggi tidak mendapatkan pengajaran Al-Quran. Nah, oleh karena itu pondok pesantren seandainya itu bayarannya mahal, mestinya juga memberikan kesempatan untuk orang-orang yang miskin, memberikan beasiswa kepada mereka. Nah, syukur-syukur bisa misalnya 50-50 ya. Nah itu mestinya ke arah sana, karena tidak sekedar orientasinya memberikan pendidikan hanya untuk orang-orang kaya raya saja. Nah ini akan ada besok. Nah ini sudah kita banyak melihat ya, malah ada yang lebih dari ini. Nauzubillahi min dzalik, pondok pesantren yatim ternyata yang mendirikan penjahat pedofil. Nah, ini maka muslimin juga seharusnya berhati-hati ya, melihat bagaimana background orang atau pengajaran
mengajarnya sedapat mungkin itu selektif ya, untuk memberikan ruang. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis 9 ya. An Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu anhu qala berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wala tahlu fihi, dan janganlah berlebih-lebihan, wala tajfu anhu, dan juga jangan kaku ya. Wala ta'kulu bihi, dan jangan makan dengannya. Wala tastaksiru bihi, dan jangan memperbanyak harta dengannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Nah, ini bagaimana Nabi memberikan arahan tentang Al-Quran. Ini rupanya sering diingatkan supaya umat Islam terhindar dari apa yang sering dilakukan oleh umat-umat terdahulu ya. Orang-orang Bani Israel yang diberi kitab Taurat akhirnya tidak dilaksanakan, terus rohib-rohibnya itu, pendeta-pendetanya itu justru mencari makan dari situ, mencari kekayaan. Nah, begitu juga kitab Injil diubah-ubah isinya untuk menyesuaikan zaman dalam tanda petik. Malah sekarang ini banyak yang gereja-gereja menerima pernikahan sejenis ya, yang di Eropa itu, di Amerika, Australia. Pendeta Indonesia itu ada yang protes namanya. Nah, itu gara-gara mereka menggunakan Injil atau kalau Yahudi itu Taurat itu untuk mencari harta dunia. Nah, maka muslim jangan sampai seperti itu. Walaupun sekarang ya kita lihat ada aja seperti ini, memanfaatkan Al-Quran begitu, malah untuk jimat juga ya. Tidak dipelajari isinya untuk diamalkan, malah untuk kesaktian. Malah ada itu Quran yang kecil sekali nggak bisa dibaca itu, Quran Istanbul. Nah, kalau tidak itu kita kalau mau husnuzon bagaimana ya, caranya baca gimana kecil sekali. Al-Quran itu kan seharusnya dipelajari terus diamalkan, bukan untuk jimat ya. Nah, di sini latah dulu, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan bisa saja membacanya, kalau dalam hadis yang lain kan tidak boleh kita menyelesaikan khatam Al-Quran lebih dari 3 hari ya. Nah, berarti maksimal 1 hari itu 10 juz membaca. Nah, kalau lebih dari itu ya masuk dalam ini, hulu ini ya, berlebih-lebihan. Nah, maka ini harus kita perhatikan, karena ternyata ada hal-hal seperti ini dilakukan yang akhirnya orang itu berlebihan itu seringkali niatannya sudah tidak lurus ya. Ternyata ya untuk itu tadi tujuan-tujuan duniawi, entah supaya sakti, entah supaya laris dagangannya, akhirnya ke sana. Orang kalau mempelajari Al-Quran supaya paham isinya terus bisa diamalkan, masa ya kebut-kebutan? Enggak mungkin. Nah, jadi jangan berlebih-lebihan dalam masalah ini. Tapi juga jangan malas ya. Akhirnya tidak ada waktu untuk belajar Al-Quran. Kemudian jangan kaku ya. Terlalu kaku dalam baik bacaan maupun pelaksanaannya, tidak
sesuai dengan petunjuk dari Nabi itu juga salah. Kalau kita belajar ini kan misalnya ilmu tajwid ya, ilmu tajwid itu sebenarnya muncul sudah salah. Satu. Oke. Nah ini saya tambahkan sedikit ya. Kalau tajwid itu kan ilmu yang munculnya itu justru setelah adanya Al-Quran turun, kemudian Nabi memberikan petunjuk kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengumpulkan semuanya itu, keterangannya itu, kemudian muncul ilmu tajwid. Kemudian setelah itu muncul ilmu nahwu, ilmu soroh. Nah, maka jangan sampai terlalu berlebihan sampai setiap orang mengucapkan tidak ada yang benar. Untuk mengucapkan shot saja harus sampai desis dan seterusnya, akhirnya ya tidak bisa, nggak ada yang benar seolah-olah ya. Ada seorang guru tajwid, setiap orang dicek, bagi dia nggak ada yang benar. Saya itu pernah ketemu seperti itu saya mikir, ini guru ini pernah nggak dia dicek ya, apa ya benar ya. Mestinya agak dipermudah. Baik, yang lawannya habis, barangkali ada yang mau ditanya. Makanya saya bisa baca awal-awal supaya mungkin rezekinya lancar itu boleh tidak? Setelah awal-awal setiap malam Jumat kan? Supaya harapan kita nanti bisa Allah ngasih rezeki pada kita lancar. Itu yang pertama. Yang kedua gini kan, misalnya kita kadang diundang untuk isi pengajian atau khotbah itu dari takmir atau dari pengurus ngasih amplop kayak gitu, kita apakah boleh tidak kita untuk menerimanya? Yang ketiga untuk ini kan, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akal kita tidak boleh, itu maksudnya gimana kan? Menafsirkan Al-Quran dengan akal kita, sesuai akal kita itu tidak boleh, itu mau dijelaskan. Jadi yang pertama tadi tentang surat Al-Waqiah. Ini secara umum saja bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang waqif, itu maksud saya tidak ada rasio kita bisa menerima itu harus ada penjelasannya dari Nabi, harus ada keterangannya dari Nabi. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, termasuk Al-Quran yang surat ini berguna untuk ini, surat itu berguna untuk itu. Itu kalau tidak ada keterangan dari Nabi, maka kita tidak bisa menjadikan itu sebagai dasar hujah. Mungkin bisa saja terjadi betul, tapi itu sumbernya bukan Nabi. Nah, itu berarti seperti nanti di dalam Al-Baqarah itu Harun dan Marut itu, itu kan syaitan itu pinter tahu Al-Quran, seperti juga dukun itu kan dapatnya berita dari langit juga. Nah, tapi kan itu tidak prosedur yang benar, kecuali kalau ada hadisnya yang sahih, seperti tadi ruqyah dengan surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Fatihah. Nah, maka kembali ke situ, dalilnya harus diteliti itu makbul. Kemudian yang kedua tentang menerima amplop itu tidak mengapa ya, karena memang seperti kasusnya sahabat tadi yang ruqyah tadi ya, ini boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh menafsirkan dengan akal semata ya, akalnya. Jadi segala sesuatu penjelasan Al-Quran harus dicari keterangannya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nah, caranya mencari ke sana itu Ibnu Katsir menulis di muqaddimahnya ini ya. Pertama, menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua dengan hadis ya, dengan hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga ijma' sahabat. Ijma' sahabat itu dengan asumsi bahwa para sahabat itu saling menyaksikan, saling mengerti bahwa itu berasal dari Nabi juga gitu. Termasuk tradisi Madinah di zaman-zaman awal itu, bukan tradisi Madinah yang setelah sekian ratus tahun enggak ya. Di zaman itu mungkin saja tidak ada keterangan yang sampai
kepada manusia zaman akhir. Adanya kebiasaan warga Madinah di saat-saat awal Hijriah di sebelum 100 tahun Hijriah, nah itu bisa dijadikan dalil misalnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar karena dengan akalnya, tapi harus berusaha dicari ke sana. Harus tahu konteksnya, harus tahu itu tentang apa, terus bagaimana implementasinya, itu harus berusaha dicarikan dari bersumber dari Nabi. Begitu ya. Baik, sekian dulu karena sudah habis. Marilah kita akhiri dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membimbing kita bisa istiqomah dalam kebenaran ini. Semoga Allah mengaruniai kita husnul khotimah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.